Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Bu Guru doakan semoga semua siswa-siswi Bu Guru yang solih dan solihah selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar bersama. Hari ini kita akan mempelajari materi Quran Surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar yang telah Bu Guru sediakan. Ada gambar seorang anak yang sedang melakukan sholat. Ketika sholat, ada salah satu surah dalam Al-Quran yang harus dibaca setiap rakaatnya. Dan itu hukumnya rukun sholat atau wajib dibaca ketika sholat. Surah apakah itu? Iya. Surah apakah itu? Iya, surah Al-Fatihah, salah satu surah dalam Al-Quran yang selalu kita baca pada setiap kita mengerjakan sholat. Karena itu, kalian harus hafal surah Al-Fatihah. Nah, biar lebih semangat, kita menyanyi dulu ya. Ada lagu yang berjudul Fatihah dan Sholat. Dinyanyikan dengan lagu Balonku Ada 5. Ayo, mari kita menyanyi bersama-sama. Fatihah 7 ayat, pembukalah artinya. Dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Sekali lagi ya, biar kalian bisa menyanyikan lagu ini dan hafal lagu ini. Fatihah dan Sholat. Fatihah 7 ayat, pembukalah artinya. Dimulai dengan basmalah, dilanjut dengan hamdalah. Kita baca Fatihah yuk, biar dapat pahala. Dibaca ketika sholat, dilanjutkan surat-surat. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengenal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah, termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah adalah yang pertama dalam urutan mushaf Al-Quran. Surah yang paling sering dibaca setiap hari. Surah ini menjadi bagian dari rukun sholat. Sekali lagi ya, mari kita mengenal surah Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya
artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah ini adalah yang pertama dalam urutan mushaf Al-Quran. Surah yang paling sering dibaca setiap hari. Dan surat ini menjadi bagian dari rukun sholat. Anak-anak, surah Al-Fatihah itu mempunyai beberapa nama. Nah, nama lain dari surah Al-Fatihah diantaranya adalah 1. Fatihatul Kitab, artinya pembuka kitab. Hal ini karena surah Al-Fatihah merupakan surah urutan pertama di dalam Al-Quran. Yang kedua, Ummul Quran. Dinamakan dengan Ummul Quran atau induk Al-Quran karena surah Al-Fatihah mengandung pokok-pokok isi Al-Quran, yakni tentang tauhid, kepastian janji, dan ancaman. Ada ibadah, petunjuk jalan kebenaran, dan kisah-kisah umat terdahulu. Yang ketiga, As-Sab'ul Masani. Disebut begitu karena surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang membacanya di dalam setiap rakaat sholat. Sekarang, Bu Guru akan melafalkan Quran surah Al-Fatihah. Kalian simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah Bu Guru melafalkan surah Al-Fatihah, sekarang mari kita pelajari makna dari surah Al-Fatihah. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya, kita harus senantiasa mengawali kegiatan dengan membaca basmalah. Karena semua kegiatan yang kita awali dengan basmalah akan mendapatkan ridho dari Allah. Ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya, kita sebagai manusia sudah seharusnya memuji Allah sebagai Tuhan semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik itu makhluk yang berupa manusia, jin, hewan, tumbuhan, dan semua makhluk yang ada di bumi dan di langit.
Kalimat hamdalah juga kita baca setelah melakukan semua kegiatan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maknanya, apa yang ada di dalam diri kita saat ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, termasuk nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan adalah salah satu contoh rahmat dan kasih sayangnya Allah kepada kita. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Artinya, pemilik hari pembalasan. Maknanya, Allah akan menguasai dan merajai nanti pada hari pembalasan, yaitu hari kiamat, di mana setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan dari Allah. Allah akan membalas perbuatan kita di dunia. Perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk itu, akan dibalas di akhirat kelak. Sehingga kita semua harus berhati-hati dalam bertindak. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maknanya, Allah merupakan zat yang kita sembah dan satu-satunya zat yang bisa dijadikan sandaran untuk meminta pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan alam semesta, pemilik bumi dan seluruh isinya. Kita harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga harus taat kepadanya, mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ayat ke-6, Ihdinas shiratal mustaqim. Artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Maknanya, menegaskan kepada umat Islam untuk meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan pintu hidayah melalui jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maknanya, kita meminta kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, hidayah berupa jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar yang dirahmati oleh Allah, bukan jalan orang-orang yang telah dimurkai dan disesatkan oleh Allah, sebagaimana orang-orang yang telah ditelantarkan oleh Allah, yaitu karena perbuatan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Quran Surah
Al-Fatihah. 1. Kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. 2. Kita wajib menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah, yaitu Zat yang Maha Kuasa yang menguasai seluruh alam semesta ini. Mutiara hikmah kita kali ini adalah: bacalah Al-Quran karena ia adalah petunjuk bagi orang yang beriman. Bu Guru akhiri pembelajaran kita kali ini. Semoga Allah memudahkan kalian dalam belajar dan semoga apa yang kita pelajari kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.